Laboratorium pertama, yaitu Laboratorium Anatomi Digital, memiliki alat peraga bagian-bagian tubuh manusia dan alat Anatomage Table yang merupakan media teknologi visualisasi 3 dimensi atau 3D, pembelajaran anatomi dan fisiologi yang dapat langsung terintegrasi dengan kondisi klinis manusia. Laboratorium kedua, yaitu Laboratorium Anatomi, adalah laboratorium yang dapat digunakan untuk mempelajari dan mengenal struktur anatomi tubuh manusia sesuai dengan bentuk aslinya, yaitu dengan cara plastinasi. Plastinasi adalah teknik atau proses yang digunakan dalam anatomi untuk mengawetkan tubuh atau bagian tubuh. Laboratorium ketiga, Laboratorium Biokimia, adalah fasilitas yang digunakan untuk melakukan penelitian dan analisis terkait senyawa-senyawa kimia dan reaksi kimia dalam organisme. Di laboratorium ini dilakukan pengujian dan analisis terkait biomolekul seperti protein, karbohidrat, lipid, enzim, dan metabolisme untuk memahami fungsi dan proses biokimia di dalam tubuh. Laboratorium keempat, Laboratorium Biologi Sel dan Molekuler, merupakan laboratorium yang digunakan untuk melakukan penelitian dan analisis tentang biologi molekuler. Di laboratorium ini dilakukan isolasi dan karakterisasi DNA, RNA, dan protein, serta pengujian dan analisis teknik molekuler seperti PCR, polymerase chain reaction, analisis genetik, dan sequencing DNA untuk mempelajari struktur, fungsi, dan interaksi biomolekuler dalam organisme. Laboratorium kelima, Laboratorium Farmakologi. Fasilitas UPN Bukit Tinggi ini untuk melakukan penelitian, pengujian, dan analisis terkait efek obat atau zat kimia terhadap organisme. Di laboratorium ini dilakukan studi tentang sifat-sifat farmakologis, interaksi obat, dan mekanisme aksi obat untuk mengembangkan dan menguji efektivitas obat dalam pengobatan penyakit. Laboratorium keenam, Laboratorium Histologi, memiliki fasilitas untuk melakukan pemrosesan, pewarnaan, dan pengamatan jaringan biologis dengan menggunakan mikroskop. Di laboratorium ini dilakukan pemotongan tipis jaringan, pewarnaan spesifik, dan analisis mikroskopis untuk mempelajari struktur dan komposisi jaringan tubuh, serta identifikasi kelainan atau perubahan patologis dalam jaringan tersebut. Laboratorium ketujuh, Patologi Anatomi, untuk melakukan pemeriksaan makroskopis dan mikroskopis jaringan dan organ tubuh manusia yang diambil selama autopsi atau operasi. Di laboratorium ini dilakukan analisis untuk mendiagnosis penyakit, mengevaluasi perubahan patologis, dan memberikan informasi yang penting dalam pengobatan dan pemahaman tentang penyakit. Laboratorium ke-8, Laboratorium Patologi Klinik, memiliki fasilitas di mana dilakukan analisis dan pemeriksaan laboratorium terhadap sampel biologis manusia seperti darah, urin, tinja, jaringan, dan cairan tubuh lainnya. Tujuan laboratorium ini adalah untuk mendiagnosis penyakit, memantau kondisi kesehatan, dan memberikan informasi yang diperlukan untuk pengobatan dan perawatan pasien. Laboratorium ke-9, yaitu Laboratorium Mikrobiologi, dengan fasilitas untuk tempat identifikasi, isolasi, dan karakterisasi mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, dan protozoa. Di laboratorium ini dilakukan berbagai tes dan analisis untuk mempelajari sifat-sifat, pertumbuhan, dan peran mikroorganisme dalam penyakit dan lingkungan. Laboratorium ke-10, Laboratorium Parasitologi, adalah tempat di mana parasitologis melakukan penelitian, identifikasi, dan analisis terhadap parasit atau organisme parasitik. Di laboratorium ini dilakukan deteksi, identifikasi, dan karakterisasi parasit seperti cacing, protozoa, dan arthropoda yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia atau hewan. Laboratorium ini dilengkapi alat gelas kimia dan bahan yang dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan. Mikroskop juga merupakan salah satu alat utama di laboratorium ini. Laboratorium ke-11, yakni Laboratorium Faal atau Fisiologi, adalah tempat di mana dilakukan penelitian dan pengukuran terkait fungsi dan aktivitas sistem fisiologis dalam tubuh manusia atau hewan. Di laboratorium ini dilakukan percobaan dan pengamatan untuk memahami bagaimana organ dan sistem tubuh berfungsi, serta mempelajari respon tubuh terhadap rangsangan dan latihan. Laboratorium Kedokteran Pariwisata
Laboratorium ke-12 ini merupakan model dari klinik kesehatan pariwisata yang dapat digunakan sebagai sarana pendidikan kesehatan pariwisata, baik mahasiswa preklinik maupun klinik. Laboratorium ini dapat digunakan mahasiswa untuk penanganan gangguan kesehatan bagi wisatawan yang berlibur ke Bukit Tinggi. Fasilitas ke-13 ini merupakan OSCE Center dengan fungsi ruangan untuk melakukan evaluasi untuk menilai kemampuan profesional dari kandidat tenaga kesehatan dalam kondisi kasus tertentu. OSCE Center Universitas Prima Nusantara Bukit Tinggi terdiri dari 14 stase, di mana 2 stase digunakan untuk istirahat. Masing-masing ruangan OSCE ini dilengkapi bed periksa, meja alat, meja dosen, wastafel, AC, speaker, dan CCTV. Laboratorium ke-14, Skill Laboratory atau Laboratorium Keterampilan Medik bertujuan untuk membekali mahasiswa kedokteran dengan kompetensi klinik. Skill Lab menawarkan metode belajar keterampilan medis yang sistematis, mulai dari yang sederhana ke arah yang lebih kompleks dan makin terintegrasi pada tahun-tahun akhir keterampilan, yaitu keterampilan komunikasi, keterampilan pemeriksaan fisik, dan keterampilan prosedural. Lab CBT, Computer Based Test, digunakan untuk ujian dengan menggunakan komputer, dilengkapi dengan 50 unit komputer yang memenuhi standar nasional dan jaringan internet berkecepatan tinggi. Ruang alat laboratorium dan ruang sentral alat ini digunakan sebagai tempat penyimpanan dari alat-alat pembelajaran Fakultas Kedokteran, dan semua fasilitas ini dapat digunakan oleh dosen dan mahasiswa Fakultas Kedokteran UPN Bukit Tinggi. Laboratorium terakhir ini diperuntukkan untuk kegiatan podcast dengan menghadirkan narasumber internal ataupun eksternal dari UPN Bukit Tinggi. Laboratorium Animal House, Laboratorium Bahasa,